apa saja mungkin aspirasi yang diperjuangkan di 2020 dan akan nanti direalisasikan di 2021? Dari depan tadi saya sudah bicara bahwa Kota Baru itu persoalannya adalah bagaimana kemudian banjir Betul. berkurang. Itu yang utama sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Rujuk Podcast dan bersama gue Muhammad Lukman. Kali ini Rujuk Podcast kehadiran tamu spesial. Beliau adalah anggota DPRD Kota Bekasi. Beliau juga merupakan tokoh di Kota Bekasi. Siapa lagi kalau bukan Haji Bambang Supriyadi atau yang akrab disapa Jibang. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini tamu yang paling on time ini. Kita janjian jam 9 atau setengah 10, tapi setengah 9 udah sampai studio. Luar biasa. Kita yang tuan rumah ya malu dengan tamu nih. Tamu udah sampai duluan. Gimana tadi langsung nyampe sini Bang? Ya, alhamdulillah jalan lancar. Mungkin ini berkat doa Bang Lukman. Alhamdulillah. Iya. Padahal hari ini banyak agenda ya Bang ya? Ya, itulah rutinitas yang kita sedang hadapi. Hari ini saya ada rapat jam 9. Oh jam 9 ya. Cuman karena pentingnya dengan rujuk. Terima kasih. Iya. Rapat Bampeperda kalau nggak salah hari ini ya. Ya mohon izin Bang Ketua Niko nih, Bang Haji Bambang saya ajak talk show dulu sebentar. Bang ini bicara wakil rakyat nih. Kita kan pengen tahu suka dan duka sebagai wakil rakyat. Karena bicara wakil rakyat orang kan taunya nih, anggota dewan nih punya fasilitas ini, punya gaji ini. Tapi kan mereka nggak tahu dukanya seperti apa gitu Bang ya. Tapi sebelum mungkin kita berbincang terkait suka duka sebagai wakil rakyat Bang, mungkin Abang bisa menyapa kader ataupun konstituen Abang nih di Dapil Barat dan Medan Satria ya Bang ya, Bekasi Barat. Monggo Bang, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kota Bekasi. Assalamualaikum Dapil 6 Bekasi Barat dan Medan Satria, dan assalamualaikum Bang Lukman dan teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, artinya Bang Haji ini sangat identik dengan masyarakat Bekasi Barat dan Medan Satria. Ini udah berapa kali mencalonkan? Alhamdulillah nih tahun periode ini Bang ya menjadi wakil rakyat Bang ya. Alhamdulillah. Oke. Itu proses perjuangan menjadi wakil rakyat itu bagaimana Bang? Jadi malu saya tentang perjalanan. Ya. Iya. Sebelumnya memang saya berpolitik ini dari bapak saya masih ada. Oh iya, betul. Cuman karena saya harus mementingkan hidup saya ke depan, saya kerja di sebuah perusahaan swasta, perusahaan Jepang, itu dari tahun 82. 2008 ada tamu ke rumah yang mungkin nggak tahu bagaimana saya diminta untuk bisa masuk politik. Wah, itu 2008 tuh. 2008. Akhirnya tahun 2008 itu saya mengundurkan diri. Dari perusahaan ya. Dari perusahaan. Padahal kalau bicara sudah tadi dari tahun 80 kemudian 2008 itu kan ya zona nyaman lah kalau dibilang saat ini. Udah prestasi juga ada di perusahaan, fasilitas juga sudah ada. Mau berkarir di politik gitu, banting tulang gitu Bang. Iya. Karena memang saya di perusahaan pun saya di serikat pekerja kebetulan itu. Jadi memang saya backgroundnya organisasi. Oh gitu. Ya, begitu ditantang oleh tamu tersebut, saya termotivasi. Ternyata di politik itu harus lebih peduli dan jangkauannya sangat luas. Sangat luas, betul. Dan disinilah kesempatan sebenarnya. Walaupun tahun 2008 saya masuk P3 dan alhamdulillah P3 welcome, diberikan ruang yang sangat luas sehingga saya bisa coba berkiprah di politik. Dari 2009 saya mencalonkan. Kebetulan waktu itu saya dengan Pak Said nomor 1 dan saya nomor 2. Oh gitu. Walaupun belum berhasil, tetapi saya puas. Tapi masih ibaratnya pas waktu 2009 itu pengalaman pertama menjadi calon legislatif ya Bang ya. Nah sampai 2020 artinya Abang ini dengan partai P3 benar-benar setia gitu ya. Ya, iya. Memang di dalam politik tidak boleh sakit hati, baperan, terus tidak boleh juga katakanlah patah semangat, karena politik ini kan peduli ya. Kalau peduli itu begitu dalam masuk politik sudah kecewa, sudah sakit hati, maka yang terjadi bukan politik lagi. Bukan politik lagi ya. Oke. Nah itu pesan tuh buat masyarakat Kota Bekasi, terutama kawan rujuk. Jadi kalau berpolitik tuh jangan baperan kata Haji Bambang.
Jadi sekarang banyak politisi baperan kalau nggak salah. Udah biasa lah. Udah biasa ya. Kayak gitu. Pasti kecewa, pasti sakit hati, itu pasti. Nah, oleh sebab itu bagi teman-teman, ayolah kita bangun Kota Bekasi ini dengan peduli. Betul. Karena zamannya sekarang zaman politik. Kalau nggak masuk politik kita nggak punya kesempatan untuk peduli. Jadi di politik lah kita bisa memberikan nilai manfaat buat masyarakat. Betul, ya Ji ya. Betul. Nah, bicara berkarir politik tadi kan dari 2008, kemudian nyalek pertama di 2009. Nah, sehingga berhasil nih di 2019 menjadi wakil rakyat. Itu tipsnya bagaimana, Bang Haji itu? Ya istiqomah. Istiqomah tadi ya. Istiqomah. 3 kali mencalonkan diri, tetap bertahan di P3 dan konstituen tetap ya, artinya wah Jibang nih masih di P3, artinya mereka nggak beralih ke suara lain juga gitu ya. Ya tadi saya bilang bahwa ketika kita masuk politik artinya apa? Sampai berhasil. Betul. Ya, ketika berhasil ya apa yang menjadi motivasi? Apa yang menjadi semangat? Ya tentunya namanya politik ya kebijakan. Ini yang kita harus perjuangkan buat masyarakat. Nah, kebijakan pemerintah daerah ya Kota Bekasi itu sendiri. Nah, kalau dari Dapil sendiri, ini Bekasi Barat dan Medan Satria, itu kebanyakan masyarakat itu ingin diperjuangkan di bidang apa sih, Ji? Ya, kebetulan background saya kan ada di LPM ya ketika Betul. itu. Betul. Pernah jadi ketua LPM ya kalau nggak salah ya? Betul. Jadi ternyata khususnya di wilayah Kota Baru itu adalah bagaimana tahun 2007 itu kita tenggelam. Komplek kita Kota banjir Baru tuh, banjir itu 2007 sampai Pak SBY waktu itu presiden langsung meninjau lokasi langsung itu meninjau. Itu termotivasi. Apa sih penyebab dari banjir tersebut? Dan disitulah sebenarnya kita punya motivasi besar bagaimana kita bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di Kota Baru. Tapi alhamdulillah setelah pasca menjadi ketua LPM ya tadi banjir mungkin berkurang gitu ya Jibang ya. Alhamdulillah sekarang ini kita dengan masyarakat Kota Baru, RT, RW, lurah, bahkan wali kota. Justru saya sangat berterima kasih gitu kan. Bagaimana kemudian itu kan pemerintah bisa katakanlah fokus terhadap penanggulangan banjir yang ada di Kota Baru ketika itu. Ketika itu. Ya alhamdulillah tahun 2007 banjir tenggelam, tahun 2012 rada berkurang. Dan alhamdulillah sekarang udah semakin berkurang ya. Kemudian sodetan atau saluran irigasi juga udah ini ya diperbaiki gitu ya. Memang ya. Kalau kita bicara banjir, ini bicara komprehensif persoalannya. Dari hulu dan hilir gitu dari ya. Dari hulu sampai hilir. Betul. Persoalannya yang kemarin saya lihat itu, yang pertama adalah bagaimana kemudian hilir ini harus dilakukan perbaikan dulu, dibandingkan hulu. Karena walaupun bagaimana hulu dibangun seperti apapun, kalau tetap ngalir ke hilir ya. Di sini persoalan. Yang kedua adalah Kota Baru itu adalah merupakan suatu cekungan. Bentuknya cekungan gitu. Cekungan. Jadi ada beberapa kelurahan yang masuk ke Kota Baru. Iya. Merupakan satu hilir. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian kita fokus membuat sistem drainase gitu ya. Drainase, elevasinya seperti apa. Ini yang kita harus ini. Makanya sekarang ini bagaimana kita fokus terhadap penanggulangan banjir. Karena walaupun bagaimana banjir ini dampaknya sangat luar biasa. Kawan Rujuk, balik lagi di Rujuk Podcast dan masih berbincang dengan sosok anggota DPRD Kota Bekasi yang cukup humble dan sangat bersahabat sekali, Haji Bambang Supriyadi atau Jibang. Sebelumnya kawan Rujuk tadi belum diinformasikan bahwa kita ada jaga jarak, bahwa kita ngobrol ini ada 1,5 meter. Jadi di studio ini tidak memakai masker. Dan pas beliau hadir tadi datang ke studio ini menerapkan protokol kesehatan, beliau cuci tangan, memakai masker, dan ini di studio kita juga jaga jarak. Baik Jibang, kita lanjutkan lagi nih perbincangan. Tadi sempat kita bicara terkait pengalaman ya, masuknya partai Jibang masuk ke partai politik di 2008. Kemudian tadi apa yang akan diperjuangkan di wilayah Dapil Abang gitu kan. Nah, cuman masyarakat juga pengen tahu nih, sebagai wakil rakyat, ingin menjadi wakil rakyat, itu kosnya tinggi nggak sih Jibang gitu? Ya. Kan nggak bisa dipungkiri nih bahwa berpolitik itu ya walaupun bagaimana namanya butuh spanduk, kemudian informasi, nah itu kan butuh kos politik gitu Jibang ya. Ya, kalau terkait dengan kos politik ya relatif lah. Relatif ya. Relatif lah.
Karena walaupun bagaimana ini kan kelengkapan. Betul. Yang harus kita persiapkan. Jadi menurut saya biasa-biasa saja. Karena dalam berpolitik ini kan kita harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Visi misi kita apa. Ini kan perlu fasilitas. Betul. Nah, inilah yang kemudian bagian daripada kelengkapan politik tersebut gitu kan. Jadi kalau banyak orang bicara habis berapa, ya itu relatif sebenarnya. Relatif ya, karena mungkin Jibang udah ada investasi politik sebagai ketua LPM juga kali ya. Ya, ketua LPM dari tahun 2012 saya. Begitu kemarin saya mencalonkan, saya mengundurkan diri, ya itulah saya bilang tadi. Mungkin boleh benar apa yang dikatakan Pak Lokman tadi, bahwa sudah ada investasi politik gitu ya. Karena ini nggak bisa dipungkirin Jibang, bahwa saya juga sempat mendapatkan informasi, mudah-mudahan bukan DPRD Kota Bekasi ya anggota dewannya, itu untuk menjadi wakil rakyat di tingkat DPRD kota kabupatennya itu kurang lebih minimal ya itu 1 miliar, benar nggak sih Jibang? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Ya tadi saya bilang, bagaimana kemudian kita bisa mengemas bahwa politik sebenarnya sederhana. Iya. Sederhana. Kalau kita melakukan pendekatan, sering berteman, banyak teman, banyak saudara, tentunya mereka mau bantu. Dan kita nggak usah mengeluarkan anggaran yang begitu besar ya. Gitu kan. Tadi saya bilang, bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat apa sih komitmen janji gitu ya. Betul. Dari sosok dewan itu ya. Betul. Nah, iya. Artinya kan untuk tadi media mensosialisasikan diri, datang ke masyarakat kan pasti butuh nih ibaratnya ngopi-ngopi atau ibaratnya maaf dalam tanda kutip makan minum gitu kan. Itu hal biasa lah itu ya, untuk sosialisasi itu ya. Biasa lah. Itu nggak besar pengeluaran untuk itu. Enggak lah. Tadi saya bilang nggak begitu besar lah. Relatif tadi saya sampaikan. Ya. Kalau kita mau besar ya besar, kalau kita mau kecil kecil. Betul. Kalau ada yang kecil kenapa harus besar? Diminimalisir ya. Betul. Nah, pasca terpilih Jibang, kan konstituen atau masyarakat ini banyak sekali nih. Ya bukan hanya wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi, tapi DPR RI maupun provinsi. Pasca terpilih katanya jarang kongko, jarang ketemu warga. Itu benar nggak sih, Ji? Ya. Jadi kembali lagi tadi saya bilang bagaimana menyikapi tadi. Ya memang ternyata di DPR ini banyak sekali persoalan, banyak sekali program yang harus dikerjakan. Ya kita harus mampu membagi waktu tadi. Betul. Kalau dibilang tadi masyarakat kemana sekarang sudah jadi, itu wajar, hal yang wajar. Wajar dipertanyakan itu ya. Wajar sekali. Tapi alhamdulillah nih nggak baperan gitu ya. Wajar sekali. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita gitu kan, apa sih yang pernah kita janjikan, apa yang pernah kita komitmenkan. Ya kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa datang, ya kan, bisa memberikan yang komitmen tadi itu. Sehingga masyarakat juga akhirnya paham. Yang kedua, ketika kita datang nggak hanya sekedar ngopi, tapi bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman, edukasi tadi itu ya, apa yang kita lakukan saat ini. Jadi mereka akhirnya paham. Yang kedua, ini kan ada kaitannya dengan COVID. Oh iya, jadi ya dibatasi loh pertemuan-pertemuan itu ya. Yang terpenting tadi komunikasi melalui tetap WA, jalan ya, telepon, itu tetap jalan. Gitu. Jadi sehingga tidak ada komunikasi yang mandek di situ, sehingga jalan terus. Sehingga ya alhamdulillah teman-teman yang ada di Kota Baru, di khususnya umumnya di Dapil 6 tidak ada persoalan. Tidak persoalan. Partai jalan, ya kan, konstituen jalan, program kerja jalan, keluarga juga jalan. Betul. Tapi bicara keluarga nih, itu mungkin sebelum jadi wakil rakyat, nah sekarang setelah jadi wakil rakyat mungkin berkurang banget nih untuk quality time bersama keluarga gitu ya Jibang ya. Ya betul. ya harus kita akui bahwasanya ketika kita sudah masuk ke ranah politik tentunya ada waktu yang berkurang. Betul. Tetapi kan kemaslahatannya yang lebih besar untuk masyarakat ya. Yang terpenting seimbang lah, keberpihakan kepada masyarakat, keberpihakan kepada keluarga. Politik itu udah biasa menurut saya. Dan kebetulan kan udah terbiasa lah. Jadi tidak ada kontrol-kontrol yang menurut saya tidak enak. Semua enak-enak saja. Ya intinya tadi komunikasi yang baik masih tetap berjalan gitu ya Jibang. Nah kalau untuk di Dewan sendiri, Jibang ini duduk di komisi berapa Jibang? Saya di komisi 2. Komisi 2 ya. Dan yang kedua di
Bampeperda ya. Bampeperda itu ada setahun terakhir nih, mau akhir tahun ini udah berapa agenda yang sudah dibahas gitu Ji Bang? Kita sudah bahas itu ada beberapa ya. Seingat saya sudah ada 13 pansus. Wih, banyak ya. Ada 12 pansus. 12 pansus ya. Terus ada lagi menunggu 3 pansus lagi. Karena walaupun bagaimana tugas berat sebenarnya. Karena fungsi kita kan. Iya. Yang pertama legislasi adalah tadi ya. Legislasi. Ini yang penting sebenarnya. Oke, membuat aturan itu ya. Aturan. Bagaimana aturan ini dibuat untuk bagaimana supaya pemerintah ini berjalan ya. Berjalan. Iya, betul. Kan seperti itu kan. Betul. Nah, ada beberapa agenda yang sudah kita lakukan. Bahkan sekarang ini juga ada rapat sebenarnya. Iya, tadi ya disampaikan jam 9 karena kerujuk ini. Luar biasa ya. Jadi harus lebih dominan, karena perda ini memang sangat penting. Yang kedua pengawasan, controlling ya, itu ya. Yang ketiga kita memang bagaimana membuat budgeting anggaran atau anggaran. Nah ini kan harus seimbang, Mas. Nah kebetulan saya kemarin di Komisi 2. Komisi 2 ya, bidang pembangunan kalau nggak salah infrastruktur itu ya. Betul. Ya pas bener ya. Nah bicara Kota Bekasi mungkin, ini sejauh ini dari Jibang mulai tinggal di Kota Bekasi sampai dengan saat ini kan perkembangannya pesat nih. Yang dirasakan Jibang sebagai masyarakat maupun wakil rakyat nih untuk Kota Bekasi udah seperti apa gitu? Ya, ini tuntutan. Dan ini memang keharusan. Bagaimana kemudian Kota Bekasi menjadi sebaik sekarang. Kalau saya tinggal kan dari tahun 89, ya kan, saya monitoring. Bahkan saya terjun langsung ke pemerintahan di LPM itu kan. Saya tahu gitu kan. Bagaimana aturannya yang sangat sulit lah gitu kan, birokrasinya. Tapi sekarang alhamdulillah dipermudah lah sekarang. Dipermudah. Ya sedikit demi sedikit sih, namanya tidak bisa ujuk-ujuk gitu kan. Betul. Perlu proses yang sangat panjang. Ya doain sajalah bahwa kita semua bagaimana bisa kerjasama dengan pemerintah, ya kan, bagaimana kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat bersama-sama eksekutif legislatif gitu ya Jibang ya. Baik Jibang. Balik lagi ke Rujuk di Rujuk Podcast dan perbincangan semakin menarik bersama dengan anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi Golkar Persatuan yang juga bendahara DPC P3 Kota Bekasi, Haji Bambang Supriyadi. Bang Haji, tadi panjang lebar di segmen kedua kita bicara masih sering kongko nggak dengan masyarakat setelah terpilih gitu kan. Nah di segmen ketiga kita pengen tahu juga nih Ji, suka duka jadi wakil rakyat. Karena kalau bicara orang kan taunya wah enak bener jadi dewan gitu kan. Nah sukanya doang nih, dukanya mereka nggak tahu juga gitu kan. Nah boleh mungkin diinformasikan ke masyarakat dan konstituen Jibang gitu kan. Sebagai wakil rakyat ini suka dukanya seperti apa gitu? Ya kalau kita bicara suka duka, ranahnya kan ranah politik. Gitu. Iya. Ya kan, sukanya itu kita bisa membantu. Jadi ada kepuasan di situ ya? Ada kepuasan. Kita bisa bantu. Dulu yang tidak bisa bantu karena keterbatasan. Kita seluas-luasnya bisa ngomong apa aja, terhadap siapa aja. Tentunya untuk eksekutif kan seperti itu. Jadi akhirnya akhirnya sukanya adalah bagaimana kita bisa membangun image, bagaimana kita bisa memperjuangkan aspirasi, di situ sukanya. Nah kalau kita bicara duka ya udah konsekuen daripada politik tadi kan gitu kan. Hukum karena waktunya mungkin jadi wakil rakyat tengah malam juga didatengin konstituen gitu ya. Ya karena kan hukum politik kan Mas Lukman paham ya kan, perbedaan aspirasi, perbedaan pendapat segala macam ada di situ. Betul. Nah tentunya bagaimana kita bisa mengemas konsekuensi daripada seorang politik ya itu. Ya memang harus kita jalanin kan seperti itu. Jadi harus siap ya seperti harus siap ya kan. Dan kita menjadi bagian dari masyarakat ya. Bagaimana kita bisa mengakomodir kritikan, masukan agar mereka ya kan bisa memahami apa sih fungsi anggota DPR. Itu sebenarnya. Jadi menurut saya suka dukanya yaitu kalau bicara tentang pulang malam ya kan, waktu terbatas. Itu juga wajar menurut saya kan, karena walaupun bagaimana buat tidur ya kan berkurang nggak ada masalah. Biasanya 8 jam sekarang paling 2-3 jam gitu ya Jibang ya. 4 jam, saya tidur 4 jam sih. 4 jam ya? 4 jam.
Oke. Jadi sebenarnya banyak banget suka dukanya ya. Dan itu udah menjadi konsekuensi sebagai wakil rakyat gitu ya. Ya kan saya berlatih bagaimana ketika saya di serikat pekerja dulu itu kan itu lebih sulit. Karena kenapa? Karena kita memperjuangkan hak kita buruh minta gitu sama ya. pengusaha kan gitu. Kalau sekarang ini kan punya kita sendiri istilahnya, dari kita oleh kita untuk kita. Oke. Ya, jadi lebih mudah. Jadi udah terbiasa sebenarnya memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu ya. Okay. Kalau berhasil kepuasan, itulah sukanya yang nggak terhingga. Nah ini udah setahun nih Jibang ya sebagai wakil rakyat. Nah apa saja mungkin aspirasi yang mungkin ya nanti yang tadi diperjuangkan di 2019 dan di 2020 sudah terrealisasi, atau nanti diperjuangkan di 2020 dan akan nanti direalisasikan di 2021. Itu berkisar apa sih aspirasinya gitu selain infrastruktur tadi gitu? Nah, dari depan tadi saya sudah bicara bahwa Kota Baru itu persoalannya adalah bagaimana kemudian banjir berkurang. Itu yang utama sebenarnya. Yang kedua kan ada beberapa hal yang memang yang harus kita kedepankan, tentunya tentang pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan. Ini kan yang terpenting sebenarnya. Ya, kalau kemudian kita bisa memperjuangkan itu, maka tidak ada persoalan lagi. Karena permintaan masyarakat itu kan cuma dua hal tadi. Pendidikan, kesehatan. Nah, pendidikan ini kan sebenarnya masih ada persoalan. Betul. Bagaimana kemudian dibuat sistem zonasi tadi? Ini persoalan. Ada polemik juga di lingkungan ya. Di Kota Baru sendiri SMP negeri ada berapa? Cuman satu. Cuman satu ya. Sedangkan kan SD-nya ada 10. SD-nya 10. Nah, jadi nggak sesuai dengan ini. Begitu keluar dari SD pengen masuk sekolah SMP negeri, nggak bisa. Cuman satu sekolah gitu ya. Jadi harus mungkin tadi ya memperjuangkan ya supaya kemudian SD SMP negeri merata juga setiap wilayah gitu ya. Jadi inilah menjadi polemik. Tetapi kan kemudian kita sebagai ini ya tentunya kita bangun komunikasi. Bagaimana kita tidak tidak hanya komplain saja, tidak hanya mengusulkannya, tapi kita juga harus punya solusinya seperti apa kemudian kan seperti itu. Betul. Harus seimbang solusinya yang ditawarkan apa gitu ya. Yang kedua kan kesehatan. Makanya hari ini kita akan rapat tadi harusnya bagaimana kemudian rumah sakit tipe D ini kita tingkatkan menjadi tipe C. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat tidak harus ke menumpuk RSUD ya kan? Betul. Tapi wilayah-wilayah itu ada. Jadi secara kualitas tadi meningkat dari tipe D ke tipe C, mungkin sumber daya manusia juga ditingkatkan juga ya. Itu kan buka lapangan kerja juga. Betul. Kan, gitu. Karena kan kalau tipe D kan cuma 50 kamar. Ada 100, otomatis kan membutuhkan. Iya. Nah ini harus kita perjuangkan. Makanya sekarang ini kita lagi buat raperda. Bagaimana kemudian rumah sakit ditingkatkan D menjadi C. C ya. Insya Allah 2021 lah ya. Insya Allah lah. Nah untuk bicara kesehatan, pernah nggak sih malam-malam misalnya di rumah digedor-gedor oleh konstituen atau mungkin kader atau masyarakat yang butuh nih perjuangan masuk rumah sakit atau kesulitan masuk rumah sakit gitu? Sering mas. Sering. Tadi saya bilang bagian daripada politik ya itu. Iya, melayani tadi. Melayani. Kalau kita bisa melayani dengan baik, komunikasi dengan baik, tidak ada persoalan. Ya saya terus terang saja harus berterima kasih pada pemerintah khususnya rumah sakit umum yang mana ketika saya minta bantuan dibantu. Direspon langsung ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada persoalan. Oke. Jadi sebenarnya tadi rumah sakit juga tadi harus ditingkatkan tipe D dan C. Jadi nggak menumpuk lagi di situ. Betul. Oke. Rencananya nanti di mana aja tuh, Jibang? Seingat saya sih ada di Pondok Gede, ada di Bantar Gebang, ada di Pondok Melati, satu lagi ada 4. Ada 4 pokoknya ya, gitu ya. Jadi anggaran yang dibutuhkan masih dibahas itu. Lagi dibahas. Setidaknya kan kita kalau udah buat itu, setidaknya kan nanti menyusul anggaran ya. Anggaran ya. Jadi ini Bampeperda secara aturannya, regulasinya dulu gitu ya. Oke. Ini inisiatif DPRD ini. Nah kalau bicara duka juga mungkin karena bicara konstituen masyarakat, pasti kan mereka pengennya nih kalau ada kegiatan, sering nggak sih proposal masuk secara pribadi gitu, Jibang? Tadi saya bilang konsekuensi ya. Konsekuensi ya. Mereka kan punya wakil rakyat. Kalau wakil rakyat itu dikasih proposal dan peduli, bukan nilainya sebenarnya, kepeduliannya sebenarnya. Betul. Artinya masih ingat sebagai wakil rakyat gitu ya. Tadi saya bilang bagaimana kita kemudian bisa menyikapi secara positif ya kan. Mereka kan kalau nggak suka sama kita kan nggak mungkin dimintakan proposal. Iya. Kan seperti itu kan. Betul. Ya lalu ya tadi saya bilang, udahlah. Terpenting adalah bagaimana kita peduli kepada mereka seperti itu.
Jadi sebenarnya kalau bicara pemasukan sebagai wakil rakyat hampir semua ya, apa bukan semua lah. 70% tuh untuk masyarakat, kembali lagi masyarakat gitu ya. Ya kalau masyarakat seperti Om Lukman ya saya seneng. Kawan Rujuk masih berbincang dengan anggota DPRD Kota Bekasi Haji Bambang Supriyadi atau yang akrab disapa Haji Bang. Bang Haji, di segmen ketiga tadi kita sudah bincang-bincang terkait suka duka jadi wakil rakyat nih. Nah, di segmen keempat ini kita pengen tahu, Abang kan duduk di Komisi 2 ya, bidang infrastruktur, pembangunan, kemudian ada perhubungan juga gitu kan. Sudah sejauh mana sih selama setahun ini Komisi 2 itu memberikan atau apa ya, memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum ya untuk Kota Bekasi gitu, Ji Bang? Ya, baik. Di Komisi 2 ini kan ada beberapa mitra. Betul. Tadi Om Lukman katakan bahwa ada dinas perhubungan, ada infrastruktur, kan dinas perkintan betul, ya. Terus BMSDA, Ketapang, Bapeda itu kan mitra kita. Mitra kerja Komisi 2 ya. Tapi kita sekarang ini sedang bagaimana membuat program kerja ke depan sebenarnya. Jadi kita inventarisir persoalan, aspirasi, ya kan kita tuangkan dalam program tersebut. Nah, kita nanti akan checklist mana yang sudah dan mana yang belum. Nah, tentunya ini kan ada 12 anggota. Ya. Oh, di Komisi 2 12 anggota ya. 12 anggota. Tentunya kan bermacam-macam usulan, aspirasi ya kan yang harus kita tuangkan dalam program. Nah, tentunya kita kelompokkan. Mana yang di perhubungan, mana yang di PMSDA. Oh, jadi ada klaster-klasternya, misalnya 2 dewan atau 3 dewan nih yang di apa perhubungan begitu ya. Betul. Nanti akhirnya nanti tim semua, tapi setidak-tidaknya kalau kita mampu menginventarisir persoalan terkait dengan aspirasi daripada masyarakat, kita lebih mudah gitu kan. Karena walaupun bagaimana kita juga punya agenda, bagaimana kemudian kita bisa rapat bareng dengan kepala dinas. Sudah kita lakukan sebenarnya. Nah, tentunya untuk hasil, memang ini kan kaitannya dengan tahun 2021. Iya, 2021. Sekarang belum selesai, kan seperti itu anggarannya. Ketok palunya insya Allah akhir bulan ini ya. Akhir bulan ini. Yang kedua adalah terkait dengan persoalan pandemi ini. Iya, betul. Ini kan memang juga ada COVID ini ya. Ada yang ditambahin, ada yang dikurangin kan. Ini belum deal. Ya insya Allah lah ke depan kalau COVID nggak ada, tentunya program yang kita programkan insya Allah kita akan jalankan. Nah, ini kan ada Kota Bekasi kan akan merevisi RPJMD. Artinya itu kan berdampak secara langsung untuk pembangunan di Kota Bekasi. Nah, untuk sektor pembangunan dan infrastruktur di 2021 itu berapa persen pengurangannya gitu, Ji Bang? Kalau pengurangannya sih relatif ya. Relatif itu normal saja gitu kan. Nah, 20% dikurangin. 20% kan? Ya. 20%. Tapi kalau menurut saya bagaimana kemudian persoalannya kan gini. Setiap anggota dewan ini kan punya aspirasi, punya pokir. Oh iya, pokir di daerah dapil pemilihan. Betul. Iya. Nah, maksud pribadi ya, bagaimana kemudian kita bisa kolaborasi dengan kepala dinas yang ada gitu kan, kaitannya dengan aspirasi tersebut. Sekarang ini kan selama ini, insya Allah kita kalah program. Pemerintah sudah punya program, kita punya pokir baru. Oh, dengan musrembangnya itu ya. Padahal kan pokir itu diatur undang-undang ya harus dikawal juga ya. Ada reses. Iya. Ya, kalau reses dilakukan tapi pokirnya nggak masuk. Nggak masuk. Nah itu masyarakat pasti mempertanyakan lagi kok. Ya. Jibang atau dewan yang lain reses, tapi mana ini perjuangannya gitu ya? Insya Allah lah, pemerintah kan pasti perhatian sama kita. Apalagi bicara undang-undang pemerintah daerah, legislatif, eksekutif sejajar nih ya. Karena kembali lagi ke suka duka tadi. Dukanya itu. Dukanya lakukan reses, tapi pokir kita nggak masuk. Pokirnya ya, iya udah memperjuangkan, taunya nggak masuk. Kan makanya kan saya timbul analisa, apakah kita kalah program dengan pemerintah, kepala dinas, sehingga pokir kita nggak masuk. Atau mungkin ada yang ganda nggak sih, misalnya gini, di pokir misalnya di pas reses itu warga mengusulkan ini, tapi ternyata di eksekutif sudah ada usulannya, itu bagaimana tuh cara menyikapinya? Ya, kan kembali lagi pada komunikasi kita sebenarnya ada hal itu terjadi sebenarnya. Makanya kemudian kita harus rubah gitu. Kita bangun komunikasi lagi lebih intens lagi ya. Supaya pokir-pokir kita tetap masuk ya. Jadi selama ini ya mungkin sebagai wakil rakyat tadi ya,
ketika sudah reses memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lah pas dimasukin ini APBD lah nggak ada nih yang diperjuangkan gitu ya. Itu dukanya. Nah, baik, bicara kembali ke komisi nih Jibang. Ya. Kalau mitra kerja kan ada dinas perhubungan juga. Nah, Kota Bekasi secara jalan ini sudah ideal atau belum sih, baik secara lebar, karena kan ada beberapa titik itu jalan utama gitu kan, itu arus lalu lintasnya besar, banyak kendaraannya cukup banyak melintas di situ gitu. Ya kalau pendapat saya sih ini, selama ini kan memang kendaraan luar kota ya, seperti truk seharusnya nggak boleh masuk Ayani. Nah itu yang persoalkan tuh. Ini persoalan utama sebenarnya. Ada jam operasionalnya harusnya ya. Tuh. Tapi kan kemudian kita nggak bisa ujuk-ujuk menyalahkan pemerintah, ya kan? Iya. Karena infrastrukturnya kan terbatas, betul, gitu kan. Betul. Karena walaupun bagaimana, ini kan tanggung jawab dari pusat sebenarnya, karena lintas provinsi kan. Betul. Orang dari DKI ke lewat Jawa Barat lewat Kota Bekasi otomatis. Nah, ini persoalannya bagaimana masyarakat tentang kemacetan berdebat bahwa Kota Bekasi macet, ya mau bagaimana nggak macet. Iya. Kan truk masuk Ayani ini kan protokol itu kan, jalan protokol kan, bis masuk ke sana. Ya mari kita pikirkan bersama bagaimana kemudian kita cari solusi bareng-bareng. Apa kita harus buat ring road ya kan, ya nggak boleh masuk ke Kota Bekasi apa seperti itu. Betul. Jadi kawan rujuk, tidak terasa memasuki segmen terakhir, kita berbincang dengan Haji Bambang, anggota DPRD Kota Bekasi Komisi 2. Baik Jibang, kita masuki segmen terakhir Jibang nih, nggak kerasa ya pada obrolan makin asik nih Jibang. Nah di segmen terakhir kita pengen tahu juga nih, Jibang nih dulu pernah di Serikat Pekerja, kemudian hobi juga poli nih ya Jibang ya. Masih sering main poli sampai dengan saat ini Jibang? Sudah berhenti. Padahal kalau misalnya ini kan untuk meningkatkan imun olahraga nih. Olahraganya apa sekarang selain poli gitu? Saya paling jalan kaki kalau pagi. Oh, jalan kaki. Nyapu. Oh, masih nyapu. Wah, luar biasa bantu ibu ya. Anak berapa, Ji? Anak 2. Anak 2. Masih sekolah? Sudah, yang keluarga 1 udah. Terus masa udah keluarga 1? Udah, tapi masih muda kayak gini Ji Bang? Punya cucu 2 saya. Udah punya cucu 2 ya? Iya. Tinggal yang kecil aja umur 27 tahun. S1 semua. Udah S1 semua ya, alhamdulillah ya. Tadi 1 udah berumah tangga, 1 lagi ini udah kerja alhamdulillah semua ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, kita juga pengen tahu nih ke depan sebagai kader partai politik ya Ji Bang ya. Apa sih target-target Ji Bang sebagai kader politik, kemudian sebagai wakil rakyat, apa yang ingin Jibang perjuangkan gitu ke depan? Iya. Ya salah satunya memang tanggung jawab ini kan berat. Bagaimana kemudian P3 hanya 2 kursi. Harapan saya ke depan bagaimana para kader, pengurus dan lainnya semangat, ya istiqomah, tidak boleh baperan. Kita harus bangun komunikasi, kita harus bangun manajemen yang baik. Untuk apa? Menyongsong ke depan. Depan lebih berat. Karena apapun gimana politik ini dibangun dengan kebersamaan, gitu kan. Makanya saya berterima kasih kepada pendiri P3, senior-senior P3 yang di Kota Bekasi. Bagaimana kemudian mengajari kita harus seperti apa, gitu kan. Nah, target-target yang memang harus saya lakukan adalah kaderisasi. Kaderisasi, melakukan pendekatan kepada alim ulama, ya kan. Agar nyambung, karena tanggung jawab kita berat. Saya harus membagi 2 wilayah bersama Pak Barat Ketua. Dan Medan ya. Sama Pak Ketua Kota Bekasi. Oh, sama Pak Ketua. Iya, karena bicara 2 kursi ya tadi ya. Bagaimana kemudian Ketua ada di utara, di selatan dan di utara. Di utara gitu. Ya. Supaya apa? Supaya nyambung. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengajak kembali para senior-senior itu untuk bisa berdampingan, berjalan bersama untuk menyongsong ke depan. Mungkin itu sih targetnya. Oke. Nah, bicara P3 ini kan partai yang cukup berpengalaman dan cukup lama nih. Nah, apalagi di Desember kalau nggak salah ya. Ini mau ada muktamar gitu ya. Iya, tanggal 19 Desember sampai tanggal 2021. Nah, diharapkan ke depan P3 ini menjelang muktamar nih sebagai kader apa sih yang diharapkan seorang Jibang untuk P3 ke depan? Kalau di politik harus optimis, ya, bahwa P3 harus besar dan akan menjadi besar. Akan menjadi besar ya. Akan menjadi besar. Tinggal bagaimana
kita bisa berkiprah. Tugas saya adalah mewarnain sebenarnya sekarang ini. Dua, tapi bisa mewarnain ini sebenarnya. Nah, bicara tentang muktamar besok, ya kita harus dukung yang baik. Yang baik gitu ya. Yang baik harus kita dukung. Walaupun bagaimana mereka dengan susah payah membuat sistem, membuat manajemen, lain-lain, kita harus dukung karena kita bagian daripada P3. Betul. Nah, untuk bicara massa ataupun pemilih, P3 ini kan lebih kuat dan lebih kental dengan pemilih Muslim dan Islam gitu. Kedepan apakah akan terbuka itu untuk pemilih non Muslim gitu? Ini kan pinter-pinteran caleg itu sendiri. Iya. Kalau kita berpaku kepada itu, maka kita nggak berkembang. Karena apa? Kalau cuman di situ saja, maka nggak berkembang. Ya kita harus bisa kolaborasi, ya kan, bisa mewarnain sehingga mereka itu bisa ke kita, kan begitu kan? Kalau hanya monoton itu aja, maka kita nggak berkembang. Betul. Gitu loh, nggak bakal berkembang. Yang kedua, kita harus punya strategi, ya kan? Kita harus punya banyak teman, banyak relasi, ya kan? Untuk membangun itu. Tadi jaringan juga ya. Iya. Nah, tantangan ke depan sebagai kader partai politik. Nah, apa yang akan dihadapi partai politik ke depan nih? Karena bicara generasi, kita tahu bahwa generasi anak muda saat ini mereka kayaknya acuh dan abai dengan politik. Nah, bagaimana mengedukasi mereka gitu? Ya, sekarang untuk mengedukasi dengan omongan nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti implementasi ya. Jadi hasil kerja sebenarnya. Hasil kerja. Makanya kita nggak usah banyak ngomong, tapi hasil kerjanya apa, kerja nyatanya apa. Bisa dirasakan, yang penting ya langsung masyarakat gitu ya. Oke. Nah, terakhir nih, mungkin ada pesan buat masyarakat Kota Bekasi, terutama konstituen dan dapil Abang nih. Saat ini kan masih pandemi Covid, dan apa nih ke depan harapannya, kemudian pesan untuk masyarakat. Monggo Bang. Ya, untuk kader P3 khususnya, kita dihadapkan satu persoalan, bahwa bagaimana kemudian Covid ini bisa kita hadapi bersama-sama. Tentunya ikuti, ya kan, anjuran pemerintah, harus jaga jarak, harus pakai masker, ya kan, cuci tangan. Ini yang terpenting sebenarnya. Kalau ini yang bisa kita lakukan, maka adalah berkesinambungan. Kita akan menjadi lebih sehat. Dan tadi penyebarannya juga semakin dipersempit gitu ya. Corona itu ya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada para senior, ya kan, para pemimpin terdahulu, ya kan, sehingga saya bisa jadi anggota dewan, insya Allah. Amin. Apa yang diharapkan bisa kita kerjakan bersama. Luar biasa. Ini menarik banget sebenarnya, kalau misalnya diperbolehkan seharian kita ngobrol. Cuman ada tugas dewan ya. Oke. Baik, sebelum menutup nih, kita ada program Q&A atau tanjap namanya, tanya jawab. Nanti kita ada dua pilihan. Nanti Jibang milih salah satu dan disertai alasannya. Bisa dimulai sekarang? Boleh. Dijawab 2 detik nih Jibang ya. Baik Jibang, dimulai sekarang. Jibang biasanya nih ya, kalau olahraga sukanya itu bersepeda atau tadi jalan kaki? Jalan kaki. Emang nggak suka dengan sepeda? Suka, tetapi kan kita udah tua. Tapi kan sekarang banyak nih, karena orang trennya sepedahan semua gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau kita bicara sepeda, ini bagus memang bagi anak-anak muda sebenarnya. Tapi kalau seperti kita, hampir 60 tahun saya umurnya. Wah, ini hampir 60. Hampir 60 tahun. Tapi PS-nya masih kayak 40. Amin. Jadi kita memang yang aman-aman saja sebenarnya. Yang terpenting bagaimana kita bisa meningkatkan imun dengan keluarnya keringat. Yang kedua, saya nyapu halaman. Saya tiap pagi saya nyapu halaman. Ini mengeluarkan keringat. Jadi itu. Oke, lanjut ya. Betul. Biasanya nih kalau misalnya suka makan di luar, makannya sukanya di warteg atau restoran? Warteg. Kenapa tuh? Yang pertama, kalau restoran kan udah besar, pengusaha besar. Kalau di warteg setidaknya kita bantu. Pemberdayaan UMKM tadi tuh ya. Tapi menu pilihan warteg juga enak-enak juga sih, nggak kalah juga ya. Enak. Biasa makan apa? Sumur jengkol atau apa di warteg? Saya biasanya itu adalah orek, ikan asap. Oh, ikan asap. Ikan asap saya suka. Warteg biasanya favorit di mana tuh? Di Wati saya. Oh gitu, dekat rumah sana. Betul. Lanjut ya, betul. Jibang ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Jibang. Jadi wakil rakyat atau jadi wakil wali kota? Wakil rakyat saya. Wakil rakyat. Kenapa Ji? Kalau wakil rakyat bisa memperjuangkan sepanjang masa. Sepanjang karir maksudnya. Tapi wali kota kan kebijakan. Jadi saya lebih senang memperjuangkan. Oke, siap.
Nah, ini kan tadi P3 mau muktamar nih. Oke ya. Ini bisa dijawab dengan alasan atau mungkin nanti ya kebijakan Jibang deh. Soeharto Monoarfa atau Sandiaga Salahuddin Uno? Sandiaga Salahuddin Uno. Wih, luar biasa. Kenapa? Karena ini bicaranya anak muda atau gimana nih untuk ke depan P3? Ya harus berani. Bukan berarti kita enggak ini bukan. Perlu penyegaran sebenarnya. Perlu penyegaran. Penyegaran. Jadi harapan saya lebih baik. Kalau lebih baik harus ada penyegaran. Betul. Nah, ini kan Sandiaga sosok eksternal, tapi bisa nanti untuk maju untuk menjadi kandidat ketua ya? Ya kembali lagi pada kebijakan. Kebijakan itu sendiri ya. Tapi bicara kader di bawah grassroots ini kayaknya pengennya Sandiaga gitu ya. Ya kan tadi saya bilang kalau dicalon kan seperti itu. Iya, siap. Kalau nggak dicalonkan ya yang ada saja. Yang ada saja ya. Tapi trennya kalau misalnya Sandiaga mungkin bisa secara elektoral membantu P3 artinya ke depannya. Insya Allah. Dan Sandiaga juga terbantu dengan nanti proses 2024 sebenarnya dengan P3. Oke. Terakhir. Oke. Tadi setelah muktamar nanti kan Kota Bekasi juga ada muscap namanya. Siap ya. Maju jadi calon ketua DPC atau tetap jadi bendahara? Harus ada peningkatan. Jadi ketua DPC P3 Kota Bekasi. Luar biasa. Terima kasih Haji Bambang. Semoga saya selalu dalam beraktivitas. Kawan Rujuk, demikian perbincangan menarik dan seru dengan anggota DPRD Kota Bekasi Haji Bambang Supriyadi. Tetap dukung channel Rukun Jurnalis Bekasi yang menayangkan Rujuk Podcast dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.